Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pasir Lawang, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Ati Suciati. Beliau guru kelas 3 di SD Negeri 2 Pasir Lawang. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Ibu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, dan juga sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu, saya akan menyampaikan tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Selain itu juga ini percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira ini berkaitan dengan tujuan, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, dalam tujuan pembelajaran yang akan saya capai kepada peserta didik yaitu mengidentifikasi informasi mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, mengidentifikasi simbol dan jenis cuaca, membuat kesimpulan tentang cuaca dan jenis cuaca, memahami variasi pola irama dalam sebuah lagu, dan juga menyanyikan lagu dengan menggunakan variasi pola irama. Saya di sini menggunakan rancangan pembelajarannya masih tematik Bu, karena saya mengajar di kelas 3. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada 5 ya Bu ya? Iya Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang akan saya capai kepada peserta didik adalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, baik penelaah ataupun diceritakan, serta rangkuman menuliskan kata atau kalimat pada teks laporan observasi peserta didik. Kemudian nanti ada presentasi dari peserta didik dari masing-masing kelompok. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga nanti pengembangan di keterampilan di keaktifan siswa di presentasi ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu berdasarkan kesiapan siswa dan integrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya atau peserta didik. Kemudian model pembelajaran saya itu menggunakan cooperative learning, match and match, karena itu merupakan bagian dari cooperative learning, match and match, yaitu mencocokkan pertanyaan dengan gambar. Kemudian untuk metodenya saya itu menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi kelompok. Ya. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan model cooperative learning, yaitu match and match, dan juga metodenya itu tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik Ibu, media pembelajaran yang saya gunakan untuk peserta didik dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan hasil observasi dari peserta didik, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga tentunya PowerPoint dan laptop. Baik Bu, untuk pelaksanaan seperti jadwal yang sudah kita sepakati ya Bu ya, pelaksanaannya yaitu hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bu. Baik, jika Ibu sudah siap, selanjutnya saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi ke kelas, dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Baik Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik.
Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, mungkin saya mendapatkan gambaran tentang persiapan apa saja yang harus saya lakukan di dalam pembelajaran nanti, Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Baik, Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Cika untuk memimpin doa. Ya, gerak. Sebelum belajar, marilah kita mulai. Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya, katakan hadir. Alan Syahlan, Akilah, Ilyas, Pamandaka. Mari kita ingat kembali kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita buat bersama-sama ya. Coba ada yang masih ingat enggak? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama waktu itu apa saja? Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Hadir di kelas tepat. Kemudian bersama pada tempatnya. Bagus sekali ya. Nah, kemudian mari kita lihat bersama-sama bagaimana kesepakatan kelas kita berjalan dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi, apa saja yang sudah kita capai di kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Menghormati kepada guru. Menghormati kepada guru sudah terlaksana. Membuang sampah kepada tempatnya. Sampah pada tempatnya sudah terlaksana. Berbicara dengan sopan sudah terlaksana. Selalu menjaga kebersihan kelas itu sudah terlaksana. Alhamdulillah ya, itu bagus sekali. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ada di tema 5 ya, subtema 3. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi informasi mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, mengidentifikasi simbol dan jenis cuaca, membuat kesimpulan tentang cuaca dan jenis-jenis cuaca, memahami variasi pola irama dalam sebuah lagu, dan menyanyikan lagu dengan menggunakan variasi pola irama. Nah, Ibu punya gambar nih. Ini gambar apa ya? Kopi dengan payung. Kopi dengan payung. Kopi fungsinya buat apa? Salah dari panas. Payung fungsinya untuk apa? Melindungi diri kita dari hujan. Sekarang kan musim hujan ya. Nah,
Nanti kalian milih nih. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Nanti kalian tag aja yang tag nomor 1. Tag. Nanti ada keluar ya pertanyaan, di sini gambar. Kemudian nanti kalian pilih pertanyaan yang sesuai dengan gambarnya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Siap untuk bermain? Dimulai dari siapa ya? Dimulai dari Akila. Silakan Akila untuk memilih nomor. Ada di sini. Nomor berapa Akila? 7. Nomor 7. Pertanyaannya apa Akila? Iya. Selanjutnya, kemudian Lukas. Mana? Nomor 4. Ayo, waktu terus berjalan. Iya, kamu bisa. Ayo. Ini. Betul. Pertama pembacaan materi, kedua tanya jawab, dan ketiga membaca kesimpulan. Baik, langsung saja materi yang akan dibacakan oleh saudara Gracia. Dipersilakan. Saya akan membacakan materi berdasarkan pengamatan keluarga kami tentang keadaan satwa dalam satu ruang pembelajaran. Macam-macam irama di antara 1/4, 2/4, 4/4, 6/8. Lagu Menyanyi Jago merupakan dasar irama 4/4 yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kawan kita bersama menanam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pasir Lawang, Kabupaten Ciamis. Saya bersama rekan-rekan saya, yang pertama Ibu Adi Suciati, SPD. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Cucu Ariati selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Cucu, Bu Ati. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Ya, baik. Baik Bu Ati, kita sekarang ini setelah tadi Bu Ati diobservasi di kelas ketika melaksanakan pembelajaran, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Uci terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Ibu, mungkin karena saya belum terbiasa, karena saya gugup ya Bu. Ya. Tadi sedikit tegang dan juga sedikit nervous, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar dan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, mungkin pada tahap pembelajaran yang saya lakukan, langkah-langkahnya adalah saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk area pengembangannya, saya itu menggunakan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya tadi bermain games dengan anak-anak dengan mencocokkan pertanyaan dengan gambar. Kemudian untuk area keterampilannya, saya menggunakan diskusi kelompok. Dan anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan kelompok yang lain. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya lakukan tadi, alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai dengan rencana walaupun ada sedikit kekurangan di dalam melakukan pembelajaran. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Tapi ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi? Baik Ibu, pada saat saya melakukan pembelajaran tadi ada hambatan mungkin sedikit ya Bu yang dialami oleh saya dan mungkin juga guru yang lainnya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar dan secara aktif. Kemudian ada siswa yang mungkin gaduh di dalam pembelajaran karena kondisi kelas yang kurang kondusif. Jadi ada siswa yang kurang aktif dan juga siswanya kayak bercanda ya, bermain dengan teman agak berisik ya. Nah, jadi mungkin mereka itu kadang-kadang ketika kurang aktif juga mengandalkan rekan yang lain ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa juga mereka itu bermain atau berisik gitu ya? Dan gaduh, tidak pas di diskusi ada, tapi ya tetap ya pasti ada siswa yang tetap menjalankan. Ada 1-2 siswa yang gaduh. Kira-kira kenapa ya? Itu mungkin karena kurangnya minat belajar siswa Bu dalam pembelajaran, mungkin itu yang membuat mereka kurang aktif. Jadi pada minat siswa itu bagaimana dari masing-masing diri mereka ya. Untuk mengatasi hal tersebut, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya untuk mengatasi hal tersebut itu adalah saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa dengan berbagai strategi yang akan saya lakukan ya Bu. Misalkan kelas 3 itu kan senangnya belajarnya yang ada permainannya, saya lebih banyak
depan rencana ibu-ibu akan membuat pembelajaran yang lebih banyak mengeksplor ada timnya ya, biar mereka belajar sambil bermain supaya tidak terasa belajarnya, mereka tetap asik. Kemudian juga memotivasi siswa yang berada di dalam kelas. Kira-kira kapan ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang ibu sampaikan tadi? Jadi akan dimulai dari kapan nih? Terus kira-kira membutuhkan bantuan seseorang nggak untuk berdiskusi untuk menyiapkan persiapan pembelajarannya? Baik Ibu, mungkin untuk waktu pertama saya tentukan tapi akan saya usahakan lebih cepat Ibu. Saya membuat pembelajaran strategi pembelajaran yang menyenangkan agar membuat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Dan saya mungkin akan meminta bantuan Ibu senior di sini, Ibu Puji yang sudah berpengalaman dalam melakukan pembelajaran. Jadi akan dilakukan ya, tapi mungkin setelah lebaran ya, karena ini minggu-minggu terakhir sebelum kegiatan bulan Ramadan, karena minggu besok kita sudah mulai kegiatan bulan Ramadan ya. Iya. Baik Bu, terima kasih agak banyak ya, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dari jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Mari silakan Ibu. Terima kasih Bu Siti dan Bu Uci ya. Salam kenal Ibu. Alhamdulillah saya pengajar praktik angkatan 9 lulus main CGP. Terima kasih atas kemampuan Ibu tadi sudah melaksanakan observasi di kelas. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah menjadi supervisor di sini. Sebagai penambah saja bahwa dalam keterampilan dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid ini harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru. Kita tidak bisa mengajar kalau tanpa perencanaan. Mau bagaimana seperti itu ya. Ditambah kita juga harus ada evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan apa nih yang masih kurang atau bagaimana respon anak setelah pembelajaran ini berlangsung. Keberpusatan pada murid tersebut bisa dilihat dari satu, penumbuhan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif. Dua, pemenuhan kebutuhan belajar murid yang sudah pasti setiap murid itu mempunyai karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus bisa lah memfasilitasi, harus bisa mengetahui oh anak ini seperti ini gaya belajarnya. Nah sebetulnya punya, jadi kita harus benar-benar jeli nih melihat strategi kita seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penerapan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional selama observasi. Bagaimana strategi kita, strategi apa yang akan kita laksanakan melihat dari gaya belajar anak-anak pasti kan beda-beda ya Bu ya, tadi telah Ibu sampaikan. Lalu bagaimana supaya kompetensi sosial dan emosional anak itu muncul. Nah itu kan jadi kita rangsang dengan kegiatan tadi sudah ada ice breaking, ada kegiatan yang benar-benar anak itu senang, jadi kan emosinya juga terlatih, sosialnya dengan rekan-rekan sejawat pun dalam kelompok kan tadi bisa muncul ya. Tadinya kan malu-malu anak, tapi karena Ibu terus membuka atau merangsang nih, ayo anak-anak, yang penting anak bahagia dulu, enjoy dulu dengan kita, insya Allah Bu. Nah itu mungkin Bu tambahannya, jadi mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi itu adalah tiga pokok kita dalam pembelajaran. Training saka ya punya, saka emot, saka henda seperti itu. Nah itu terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.